Dari sudut pedok ke garis start, satu nama menggema di antara suara mesin dan desakan ban. Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia yang selama ini dianggap talenta masa depan, kini bangkit, dan bukan untuk tampil biasa-biasa saja. Mereka yang meremehkannya sebelumnya bisa saja menyesal, sebab di lintasan berikutnya, Veda datang bukan untuk finish, tapi untuk dominasi. Di tengah suara gemuruh motor dan sorak penonton, Veda muncul dengan wajah datar namun mata penuh tekad. Ia siap jadi monster di lintasan. Rival-rivalnya mungkin masih membicarakan anak muda ini belum berpengalaman, masih belajar di kelas dunia. Tapi saat ia menekan gas pertama dan motor nomor 54 melesat dari grid belakang, semua perkiraan itu siap runtuh. Ini bukan sekedar balapan, ini ladang pembuktian. Dan ketika bendera start berkibar, semua akan sadar bahwa underestimate adalah kesalahan fatal. Tapi apa yang memicu loncatan drastis ini? Tunggu bagian berikutnya. Veda bukan tiba-tiba muncul tanpa bekal. Lahir di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, ia tumbuh dari dunia balap sejak kecil. Ia dibina melalui program elit Astra Honda Racing School (AHRS) dan meloncat ke kompetisi internasional dengan catatan impresif. Di ajang Asia Talent Cup 2023, Veda merebut gelar juara setelah dominasi di banyak seri. Di musim berikutnya, ia meraih posisi runner-up di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, bukti bahwa ia bukan sekedar figuran. Kini, bersama Honda Tim Asia untuk musim 2026 kelas Moto3, Veda membawa embel-embel bintang masa depan Indonesia. Semua catatan ini mengukuhkan satu fakta. Rival-rival yang dulu menertawakannya, kini harus waspada. Namun, meski sejarah sudah cemerlang, panggung dunia adalah medan yang berbeda. Dan disinilah dia akan menunjukkan bahwa underdog berubah jadi ancaman nyata. Saat lampu start hidup dan mesin meraung, ia tak lagi di lintasan lokal, ia di panggung global. Sirkuit berikutnya, lintasan yang menuntut keberanian dan risiko, menjadi arena bagi Veda untuk meluncur gas penuh. Karakter trek yang menuntut manuver agresif, pengereman tajam, dan akselerasi cepat membuat siapapun yang bermain aman akan tertinggal. Dan Veda tahu itu. Tim teknis Honda Tim Asia menyiapkan data simulasi dan setup khusus untuk kondisi ini. Konfigurasi yang sebelumnya dianggap keunggulan oleh tim besar. Strategi ofensif mulai dirancang, start cepat, tekanan sejak lap awal, jangan beri celah. Semua ini menunjukkan satu hal, Veda datang bukan untuk belajar, tapi untuk menyerang. Tapi ketika lawan-lawan mengira mereka sudah siap, satu hal masih tersembunyi, senjata rahasia yang belum diperlihatkan. Lalu, apakah rival bisa menghadapinya tanpa tahu kartu yang akan dimainkan? Kita akan ketahui di bagian berikutnya. Di pedok, bisik-bisik mulai terdengar. Siapa anak muda ini? Masih muda, belum mapan. Itu dulu. Sekarang, saat seragam tim besar berubah wajah ketika melihat motor nomor 54 mendekat, keheningan menggantikan tawa. Rival-rival yang selama ini nyaman di zona aman mulai meresapi ancaman. Tekanan bertambah bukan hanya dari pesaing, tetapi dari dirinya sendiri, karena promosi ke kelas dunia membawa ekspektasi besar. Honda Tim Asia jelas menaruh harapan tinggi padanya untuk musim 2026. Saat rival melihat strategi ofensif yang siap dilepas, tanyaannya muncul. Siapkah mereka menghadapi pembalap muda yang tak takut? Dan yang lebih penting, siapkah Veda menjaga konsistensi di bawah tekanan yang kian intens? Lap pertama saja bisa jadi ujian, dan mencari jawaban akan masuk ke bagian selanjutnya. Mereka yang meremehkan Veda dulu, kini harus melihatnya kembali sebagai pembalap yang punya dendam. Tapi bukan dendam beracun, melainkan bahan bakar untuk sebuah lonjakan prestasi. Di balik kecemerlangan statistik dan naik kelas, ada narasi pribadi.
Dari dianggap belum siap hingga harus membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level dunia. Pemikiran itu membangun satu karakter. Tak cukup finish di garis tengah, ia ingin menembus depan. Ia ingin rival-rivalnya menghapus catatan meremehkan Veda dari ingatan mereka secepat mungkin. Itu bukan hanya soal kemenangan, itu soal membalik anggapan dan menciptakan momen yang tak terlupakan di pedok. Tapi seperti semua momen besar, balas dendam bisa datang dengan risiko. Kamu menyerang atau kamu terbakar. Dan ini akan jadi momen kunci yang kita lihat di poin selanjutnya. Di balik layar, perburuan keunggulan tak tampak, dan itulah momen yang paling berbahaya buat rival. Honda Tim Asia tampak menyiapkan langkah tersembunyi. Sesi uji khusus, pengaturan ban, konfigurasi mesin yang dikabarkan memberi keunggulan di tikungan keluar dan akselerasi. Rumor mengatakan bahwa setup motor Veda disesuaikan untuk karakter lintasan yang mengizinkan manuver agresif, bukan sekedar penjagaan posisi. Ini menunjukkan bahwa tim tidak mentolerir strategi menahan diri. Mereka memilih opsi menyerang. Ketika lawan menunggu setengah hati dengan strategi konservatif, Veda melaju dengan target satu hal, membuat pukulan lebih dulu. Namun, kejutan seperti ini melibatkan risiko. Satu setup keliru atau ban yang tidak cocok bisa mengubah dominasi menjadi mimpi buruk. Dan itulah kenapa bagian selanjutnya akan sangat menentukan. Kualifikasi bukan hanya soal mendapatkan posisi start, ini soal menyampaikan pesan kepada semua lawan. Aku di sini dan aku siap. Veda tahu posisi start penting, terutama ketika menyalip di kelas Moto3 sangat sulit ketika berada jauh di belakang. Dan ia tak ingin menunggu, ia ingin menyerang dari awal. Dengan ritme cepat dan tekanan yang tinggi, ia harus menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap muda yang bisa masuk ke kelas dunia, tapi yang bisa langsung mengancam. Bagaimana lawannya? Mereka mulai menggigit bibir karena adanya potensi dari pembalap yang mereka anggap masih belajar. Jika Veda berhasil keluar dari kualifikasi dengan posisi depan, maka jalannya ke podium terbuka lebar. Tapi jika ia gagal, maka strategi ofensifnya bisa tertahan sejak start. Dan di saat semua bersiak lampu start menyala, bayangan kemenangan dan kegagalan berdiri berdampingan. Ketika lampu start padam, semua tersaga dan Veda mengaktifkan mode Monster. Ia melesat, menyalip dengan agresif, masuk tikungan dengan keberanian yang tak lazim untuk rider debutan dunia. Rival melihat motor nomor 54 menutup ruang mereka, mengambil kontak, mengubah jalur, mengambil kesempatan. Suara di pedok menjadi hening ketika manuver-manuver itu muncul, karena ini bukan sekedar balapan biasa. Ini adalah demonstrasi kekuatan mental dan fisik. Garasi di kanan-kiri bergemuruh, tim teknis menahan nafas, dan penonton mengalihkan mata mereka ke layar. Tapi dominasi saja tidak cukup. Pertarungan berlangsung sepanjang balapan. Degradasi ban, tekanan fisik, manuver lawan yang frustrasi. Veda harus menjaga tempo, menjaga fokus, tak membiarkan euforia menjadi bumerang. Dan ketika lap-lap terakhir mendekat, saingan mulai mencium kelemahan. Dan disinilah karakter juara diuji. Namun apalagi yang akan terjadi di akhir balapan? Kita lanjut. Lap terakhir, detik demi detik berjalan lambat, namun kecepatan melonjak. Veda memimpin atau berada sangat dekat ke puncak. Rival-rivalnya mulai panik karena motor nomor 54 tidak melambat, tidak memberikan celah. Ketika satu manuver kunci, satu tikungan keluar dengan akselerasi, sorak penonton memuncak. Dan di pedok, suara berubah jadi gemuruh hening. Mereka tahu sebuah momen besar sedang tercipta. Hawkeye kamera menangkap ekspresi rival yang terkejut, dan Anda bisa merasakan bahwa anak muda itu tak lagi anak muda. Ia kini ancaman nyata. Tapi kejutan tak selalu datang dari jalur lurus. Mungkin ada insiden tak terduga, hujan ringan, atau keputusan strategi yang dipatahkan di tikungan. Dan ketika garis finish tertutup, sorak-sorai membahana. Namun, kemenangan ini bukan titik akhir, ini garis awal. Apa yang akan terjadi setelahnya?
Itu akan kita lihat di bagian terakhir. Ketika debu menyingkir dan motor berhenti di Parc Fermé, Veda berdiri bukan hanya sebagai pembalap yang sukses, tapi sebagai pembuktian bahwa memperemehkannya adalah kesalahan besar. Dengan promosi ke kelas dunia, semua mata kini tertuju padanya dan ekspektasi melesat. Tapi pertanyaannya, apakah lonjakan ini hanya sesaat atau akan menjadi awal dari era dominasi rider Indonesia di ajang dunia? Rival akan belajar darinya, tim akan meningkatkan tekanan, fans akan menuntut lebih banyak. Dan di musim 2026 yang penuh dengan pembalap berbakat, Veda tidak boleh puas. Dia harus membuktikan bahwa mode monster bukan hanya untuk satu balapan, melainkan untuk seluruh musim. Apakah ia siap untuk beban itu? Apakah ia akan mempertahankan agresi yang menggelegar ini dan mengubahnya jadi konsistensi juara? Atau apakah ledakan ini akan menjadi catatan tunggal? Kita semua akan tahu saat countdown musim baru dimulai dan Anda akan menyaksikan setiap detiknya.